Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat betul anak-anak Bapak pada sore hari ini. Bapak senang sekali. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah baik, Pak. Masya Allah, senang sekali Bapak. Mari Bapak ingin mengajak kita semua untuk bertakbir biar tambah semangat kita sore hari ini. Setuju ya? Setuju, Pak. Bapak bilang takbir, semua angkat tangan kanan, Allahu Akbar. Bisa ya? Oke, Pak. Bisa, Pak. Oh, baik, ayo kita mulai ya. Siap-siap, bersiap ini anak-anak soleh semua nih. Amin, Pak. Takbir. Allahu Akbar. Oh, suaranya belum keras. Kita ulangi. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Baik anak-anak semuanya, mudah-mudahan kita mengawali pertemuan kita pada sore hari ini dengan rasa semangat yang luar biasa. Oke? Nah, baik Oke, anak-anak Pak. semua, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita berdoa dulu. Biar apa yang kita lakukan pada sore hari ini senantiasa dimudahkan oleh Allah. Nah, jadi Amin. anak-anak Bapak semua yang hari ini lagi gerah, siang ini gerah, dengan berdoa nanti Allah mudahkan bisa masuk pelajaran ke dalam kepalanya. Oke ya? Ya, Pak. Ya, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ilma warzuqna fahma. Amin. Anak-anak sekalian, anak-anak soleh, anak-anak solehah, sepertinya semuanya kita hadir hari ini anak ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, baik. Anak-anak semua, hari ini kita akan belajar hal yang baru. Wah, belajarnya baru, tapi pelajarannya sebenarnya pelajaran yang lama. Karena pelajaran ini sudah sering kita ketahui, kita dengarkan. Nah, sebelum kita masuk ke sana, Bapak ingin bertanya dulu tentang pelajaran yang sebelumnya. Masih ada yang ingat? Masih, Pak. Apa, ayo? Wah, ini nih. Nah, jadi kemarin kita masih ingat-ingat, kita ingat-ingat kembali, kemarin kita sudah mempelajari tentang pelajaran pengertian azan dan iqomah. Ya, betul ya? Ya, Ya, Pak. Apa itu azan? Azan itu adalah pemberitahuan, Pak. Apa itu iqomah? Iqomah itu tanda sudah mulai melaksanakan sholat berjamaah, Pak. Iya, benar sekali. Nah, jadi anak-anak semua, pelajaran kali ini lebih menarik dari pengertiannya. Nah, hari ini anak-anak semua, oke, diperhatikan ya, fokus ya anak-anak semua ya. Iya, Pak. Nah, hari ini pelajarannya lebih menarik anak-anak. Hari ini Bapak akan mengajarkan lebih dalam lagi tentang azan dan iqomah, yaitu tentang ketentuan-ketentuannya, tentang syaratnya, tentang sunnahnya. Nah, jadi ternyata anak-anak semua, azan itu nggak sembarangan, bukan hanya sekedar bisa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak. Nah, menarik ini anak-anak. Pelajaran ini sangat gampang dan menyenangkan. Nanti kita akan belajarnya sambil bermain anak-anak. Senang ya? Senang, Pak. Senang orang main, siapa yang nggak senang. Nah, jadi hari ini Bapak akan mengajak kita semua nanti belajar sambil bermain. Nah, tapi sebelum itu, Bapak ingin anak-anak semua fokus dulu. Ya, kita dengarkan dulu, Bapak akan memaparkan materi. Nah, nanti setelah itu baru kita belajarnya sambil bermain. Oke ya, kita lanjut ya anak-anak ya. Wah, ini Pak Budi, materinya adalah materi azan. Nih dia, azan. Sering nih kita dengar nih, azan. Ya, nah ini gurunya Budi, jangan lupa ya. Nanti lupa anak-anak semua nama gurunya Pak Budi. Oke, kita lanjut anak-anak semua. Nah, ini Bapak menampilkan aktivitas di dalam masjid atau musola ini. Nah, ini bapak-bapaknya sedang azan. Nah, ini anak-anak nih. Nah, ini kita ini calon penerus azan. Wah, calon penerus muazin. Oke, kita lanjut ya. Iya, Pak. Nah, ini sudah kita pelajari kemarin, tapi kita ingat sedikit. Azan itu adzan pemberi tahuan kalau sudah masuk waktu sholat. Sedangkan orang yang azan itu disebut apa kemarin? Muazzin. Iya, benar, muazin. Pintar anak Bapak nih. Inilah yang Bapak suka. Dan kita yang mendengarkannya disebut mustami.
Bustami. Iya, pintar sekali Agus. Agus jangan main-main ya, Gus. Ya, Dengar dulu, Bapak. Gus. Enggak, Nah, Bapak. baik anak-anak semuanya. Nah, Bapak ingin bercerita tentang seseorang. Ini dia orangnya. Ini adalah gambaran orang yang pertama sekali melakukan azan, mengumandangkan azan. Namanya adalah Bilal bin Rabah. Rabah. Bapak tidak pernah melihat orangnya ini anak-anak, tapi ciri-cirinya yang dijelaskan, yaitu orangnya berkulit hitam. Hitam nggak nih kira-kira nih? Ya. Ya, ini tidak hitam ini coklat tua ini. Ya, Sama baik. jadi Pak. kulit hitam orang Afrika. Pertama sekali mengumandangkan azannya pada 1 Hijriyah, perintah azan pertama sekali. Nah, jadi anak-anak semua, azan yang sekarang sering kita dengar itu adalah azan yang pernah dipraktekkan oleh ini, Bilal bin Rabah ini. Dia seorang budak ini, tapi imannya sangat kuat kepada Allah. Ini dia, Bilal, orangnya berkulit hitam, orang Afrika, tapi orang yang diberi gelar sebagai muazzinnya Rasulullah. Kita lanjut ya anak-anak ya. Ya, Pak. Nah, selanjutnya ini lafaz azan, nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, ini dia poinnya. Sekarang kita akan pelajari sunnah azan. Nah, azan itu ternyata tidak sembarangan. Sunnah ini akan kita lakukan agar apa yang kita lakukan bernilai ibadah. Oke. Yang pertama, azan itu harus suci. Kita berwudu dulu. Yang kedua, sunnahnya harus berdiri. Selanjutnya kita menghadap kiblat. Nah, menoleh ke kanan ini kapan? Menoleh ke kanan ini ketika muazin sedang mengumandangkan hayya 'alal shalah. Nah, ini kita menoleh ke kanan. Kemudian hayya 'alal falah, kita menoleh ke kiri. Oke ya, sampai sini paham dulu ya anak-anak ya. Paham. Nah, selanjutnya kita sering melihat orang azan itu memasukkan jari ke dalam telinganya seperti ini. Memasukkan jari ke dalam telinga. Ternyata ini sunnah anak-anak ya. Ternyata ini sunnah. Diajarkan oleh Bilal bin Rabah dulu. Dan yang penting juga adalah suara merdu. Nah, suara merdu ini gunanya adalah biar orang yang mendengarkan azan itu merasa tertarik dia. Suara siapa itu yang azan? Oh, ternyata suara Pak Budianto. Ayo kita sholat yuk. Wah, begitu. Jadi suara merdu ini gunanya untuk menarik, biar termotivasi seluruh jamaah yang mendengarkan suara azan itu untuk datang ke masjid dan bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah. Oke, kita lanjutkan. Nah, lalu siapa yang boleh azan? Nih, kita ulik sedikit. Nah, azan itu ada syaratnya anak-anak semuanya. Syarat yang pertama itu adalah sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu, jangan azan dulu. Nanti orang datang, sholatnya belum mulai. Jadi umpamanya waktu zuhur. Nah, begitu masuk waktu zuhur, kita azan. Ya, masuk waktu dulu syaratnya. Kalau sebelum masuk waktu, itu bukan azan yang disyariatkan. Ya, itu azan latihan saja namanya. Ngetes mic. Nah, tes Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu hanya ngetes mic saja pengurus masjid. Selanjutnya, azan itu harus dikumandangkan berbahasa Arab ini dia. Berbahasa Arab. Jadi tak boleh pakai bahasa Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ganti. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Wah, tak boleh. Ya, karena itu bukan tergolong azan. Itu namanya main-main namanya. Nah, jadi azan itu syarat yang kedua harus berbahasa Arab. Nah, berikutnya azan itu anak-anak semua harus bersambung. Bersambung ini maksudnya antara lafaz azan yang sebelumnya dengan lafaz azan yang setelahnya tidak diselingi oleh kalimat apa-apa. Jadi anak-anak begitu Allahu Akbar, jangan ngobrol. Kalau ngobrol jadinya tidak bersambung. Itu salah besar nih. Silangnya besar. Salah besar itu namanya. Jadi begitu azan kita tidak boleh ngobrol anak-anak ya. Nah, selanjutnya berurutan, jangan dibolak-balik.
kalau la ilaha illallah itu terakhir, tempatkan dia di terakhir. Jangan disebutkan di pertama. Oke anak-anak ya. Iya, Nah, Pak. dan syarat yang terakhir itu adalah laki-laki. Nah, anak-anak semua yang boleh azan di dalam ini itu ya seperti Pak Agus boleh, Pak Bahardi boleh azan di musola nanti. Iya, Kemudian Pak Pak. Mas'ud boleh, Pak Miftah juga boleh. Nah, jadi yang disyaratkan untuk azan itu adalah laki-laki. Laki. Karena perempuan itu suaranya adalah Surah. aurat. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia doa setelah azan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Setelah azan kita berdoa. Nah, ini yang paling penting. Terima kasih dan wah, itu guru kita yang paling tampan. Wah, kenal ini ya anak-anak ya. Nah, Aslinya Pak. sama fotonya lebih tampan yang Iya, Pak. aslinya Ya, tentunya. Pak. Nah, baik anak-anak semuanya. Setelah ini Bapak akan menampilkan akan menampilkan teka-teki. Nah, jadi nanti anak-anak semua akan Bapak bagi 2 kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan melawan kelompok yang satunya. Ya, jadi nanti kita akan menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan ini nanti akan Bapak tutup dulu. Nah, jadi anak-anak memilih nomor berapa dulu yang mau dikerjakan, nanti yang tak bisa akan Bapak lempar. Oke, begitu ya anak-anak ya? Iya, Pak. Nah, itu Iya, nanti Pak. akan kita laksanakan. Kalau waktunya panjang, kita laksanakan ya anak-anak semua. Oke, baik, kita lanjut saja. Ini kita tutup dulu. Nah, jadi anak-anak semuanya, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang sunnah dan syarat. Masih ada yang ingat? Syarat dan sunnah? Syaratnya ada masuk waktu, Tuh. bahasa Arab, bersambung, Bahasa Arab. oke, dan seterusnya. Dan Urutan. sunnahnya itu termasuklah suara yang merdu. merdu. Nah, baik. Mohon Itu maaf Pak tandanya Budi. kita sudah. Pak Budi, mohon maaf waktunya 3 menit lagi. Ya, baik Pak. Nah, jadi anak-anak semuanya, sekarang pelajaran kita sudah habis. Nanti LKPD-nya dikerjakan ya anak-anak ya. LKPD-nya, Iya, Pak. kemudian ada soal-soal yang Bapak buat nanti dikerjakan. Nah, untuk pekan depan anak-anak semuanya, kita akan mempelajari masih tentang azan, tapi lebih menarik lagi dari sekarang. Karena nanti pekan depan, pertemuan berikutnya, Bapak ingin mengajak anak-anak semua keliling dunia. Ya, keliling dunia. Beneran ini, Bapak tak bohong. Kita akan mengunjungi Mesir, kita akan mendengar azan Mesir. Kita akan mengunjungi Arab Saudi, kita akan mendengar azan Arab Saudi. Ya, kita akan keliling dunia pokoknya, menyenangkan. Tak sabaran ya, kita mau minggu Iya, depan. Pak. Ya, Pak. Oke, Pak. baik. Mari sama-sama kita bertakbir. Dengan semangat kita Bapak senang sekali. Mari bersama-sama takbir. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Akbar. Masya Allah, anak-anak soleh dan solehah semua, mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam surga. Amin. Anak-anak semuanya, mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan membaca doa penutup pertemuan kita pada sore hari ini. Kita berdoa mulai. Subhanallah, humma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan Ananda semua jadi anak yang soleh dan soleha, tetap semangat belajar. Amin, Pak. Dan sampai Amin. jumpa minggu depan. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terakhir.